Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman himbauan dan himbawati, selamat datang di podcast perdana kami, Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bisnis Digital ITBM Polma. Perkenalkan, saya Imati Masriani selaku host pada podcast kali ini. Hari ini kita akan bincang-bincang soal IMM dengan Ketua Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bisnis Digital, Imawati Siti Asyisha. Imawati Siti Asyisha, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Boleh dipanggil apa nih? Imawati Siti Asyisha. Imawati Ica aja, biar lebih simpel. Ica. Kita panggil Ica aja ya di sini teman-teman, biar lebih akrab lagi gitu. Jadi Imawati Ica sejak kapan berIMM? Kalau berbicara sejak kapan saya berIMM, itu kayaknya sekitar setahun yang lalu, pada saat tahun 2024 di bulan Ramadan itu pertama kali saya melakukan Darul Arkam dasar di Kabupaten Majene, dan sejak hari itu pula terhitung saya menjadi kader IMM. Ya, bisa dibilang saya di IMM ini baru berumur 1 tahun dan pengalaman masih sedikit ya, hanya beberapa yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman dan semoga bermanfaat. Lantas dari semua organisasi yang ada, organisasi Islam yang ada, kenapa memilih IMM? Nah, kalau alasan kenapa saya pilih IMM ada berbagai alasan. Di antaranya setelah DAD itu kan kita tahu bahwa Darul Arkam dasar ini merupakan kewajiban di ITB Polri Bandar di kampus Muhammadiyah. Itu menjadi syarat bagaimana para mahasiswanya bisa lulus di kampus tersebut. Nah, tapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya kenapa kemudian saya memilih untuk loyal dan menetap di IMM. Di antaranya adalah yang pertama, masalah senioritas. Seringkali di luaran itu para senior seringkali menggaungkan masalah-masalah senioritas. Dia bilang kalau organisasi kami itu tidak memandang senioritas, semua sama dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di dalam justru berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan. Nah, tapi bedanya dengan IMM, saya jarang melihat senior-senior IMM yang menggaungkan bahwa kami ini tidak memandang senioritas, tidak memandang mulia dan sebagainya. Jarang ada senior yang menggaungkan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat secara langsung, kalau kita sudah masuk di organisasi IMM itu, justru para senior-senior ini yang selalu mengajak kita kemudian bagaimana mereka berbaur dengan kita selayaknya teman, tidak ada kemudian tingkatan antara senior dan junior. Itu yang membuat para kader-kader IMM itu nyaman di organisasi IMM. Kemudian yang kedua, masalah peran IMM itu sendiri. Kita tahu bahwa banyak kemudian organisasi Islam yang menggaungkan Islam, tapi justru apa yang menjadi landasan pergerakannya ataupun yang menjadi hal-hal yang ada di dalamnya ataupun tradisi-tradisi di dalamnya justru berbeda dengan apa yang ada di ajaran agama Islam. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa kemudian akhirnya saya memilih untuk menetap di IMM dibandingkan organisasi lain. Sebelum mengikuti kader IMM ini sendiri, apakah sudah menjadi kader Muhammadiyah sebelumnya ataukah setelah di kader? Untuk masalah IMM atau kader Muhammadiyah, saya tidak punya latar belakang apapun atau hal-hal yang saya ketahui tentang Muhammadiyah itu belum ada sebelum saya mengikuti Darul Arkam dasar. Jadi saya ini bukan murni Muhammadiyah contohnya. Jadi saya mengetahui Muhammadiyah kemudian itu pada saat telah mengikuti Darul Arkam dasar, dan juga merubah pandangan saya terkait Muhammadiyah itu dari Darul Arkam dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau orang awam melihat Muhammadiyah itu seperti sebuah aliran, aliran yang sesat karena perbedaan bacaan, kemudian perbedaan tradisi mulai dari kunut, kemudian masalah terkait ziarah kubur, baca-baca 40 dan lain sebagainya. Itu yang membuat pandangan orang awam merasa bahwa Muhammadiyah ini adalah sebuah aliran sesat. Padahal sebenarnya tidak. Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi Islam yang berlandaskan amal ma'ruf nahi munkar, yang dimana segala sesuatu aktivitas ataupun segala sesuatu yang
diungkapkan itu ataupun dijadikan tradisi di Muhammadiyah itu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa saya memilih untuk menetap di IMM, selain daripada untuk menambah pengalaman berorganisasi, juga bagaimana meningkatkan ketakwaan dan bagaimana menilai Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, saya setuju sekali sih yang disampaikan oleh Ica ini mengenai pandangan orang lain tentang Muhammadiyah ya. Karena itu juga saya alami sebelum dikader sebagai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, untuk Ica sendiri sudah sampai di mana tahap pengkaderannya? Iya. Di 1 tahun saya di IMM, pengkaderan yang selalu itu masih sedikit dibandingkan teman-teman senior yang lebih di atas kakak-kakak cabang. Saya baru di tahap Darul Arqam Madiyah, dan sebelum mengikuti Darul Arqam Madiyah itu saya mengikuti di Suswati 1 terlebih dahulu, dan saya ikut di karena di IMM Polman ini tergolong baru dan komisaris juga masih baru. Jadi belum ada alumni di Suswati 1 dan juga belum pernah diadakan di Suswati 1 di Pulau Mandar. Nah, kebetulan itu hari saya dapat dari senior, katanya ada arahan untuk mengikuti di Suswati 1 di IMM Fakultas Agama Islam di Unismu Makassar. Nah, ini menjadi salah satu hal yang luar biasa juga untuk saya, karena kenapa? Kita keluar dari lingkup kabupaten bahkan provinsi ke Sulsel untuk mencari pengalaman baru mengenai IMM, yaitu di Unismu Makassar, Universitas Muhammadiyah yang bisa dibilang cukup besar di Sulsel. Dan bagaimana kemudian di sana kita bertemu orang-orang yang belum pernah kita temui, tentunya dengan berbagai pengalaman menarik yang mereka miliki serta pengetahuan yang membuat kita mampu untuk bertukar pendapat dan pikiran, terutama terkait masalah-masalah di IMM, dan itu menjadi hal luar biasa. Nah, itu yang saya rasa bahwa IMM sebenarnya ini banyak hal-hal positif yang diberikan kepada para kadernya. Nah, terkait juga masalah itu pertama kali saya disuswati di Unismu Makassar itu, saya pernah berpikir bahwa akan terkendala di masalah biaya, namun ternyata tidak. Senior atau kakak-kakak seringkali berkata bahwa ketika kamu berada di jalan Allah, jangan pernah takut untuk kekurangan uang. Ya, karena ketika kamu berada di jalan Allah, Allah senantiasa memberikan rezeki yang tidak kamu sangka. Jadi itu yang saya tanamkan. Kemudian saya berangkat dengan dengan pembiayaan yang luar biasa. Tiba-tiba ada dana, kemudian tiba-tiba berangkat dan mengikuti seleksi, alhamdulillah lulus. Dan saya mengikuti di Suswati 1 itu di FAI selama 3 hari, dan pengalaman luar biasa karena ternyata saya pikir IMM FAI mungkin akan mungkin saya tidak akan terlihat di sana karena masih tergolong baru di IMM, tapi justru di sana memberikan pengaruh luar biasa dan memberikan apresiasi yang luar biasa, karena bagaimana dia mendukung pertumbuhan IMM Polman. Saya sampaikan masalah-masalah di IMM Polman, justru beliau memberikan dukungan yang luar biasa. Salah satunya adalah memberikan apresiasi terhadap saya sendiri karena telah jauh-jauh ke Unismu Makassar untuk melakukan Suswati 1. Dan itu juga menjadi nilai plus dari IMM, karena dimanapun kita berada, walaupun bukan di rumah sendiri ataupun di Polman, ternyata kekeluargaan IMM itu tidak terlepas dari di mana kamu berasal, tidak terlepas dari siapa kamu sampai menunjang kaderan itu tidak. Ternyata kekeluargaan IMM itu tidak memandang itu. Selama kamu kader IMM, kamu keluarga. Kemudian untuk Darul Arqam Madiyah saya ikuti kembali di Sulsel, dan dengan dana yang bisa dibilang tidak keluar dari saya sedikit pun, karena memang ada rezeki yang dari sangka baik itu dari ayahanda maupun kemudian kampus sendiri yang mendukung. Ada selama 6 hari di Makassar Timur itu saya pernah ini pengalaman baru untuk saya di kader di tahap 2-nya IMM Darul Arqam Madiyah. Di sana kan sedang diadakan Darul Arqam Madiyah Nasional, otomatis kita bertemu dengan orang-orang yang berada di luar Sulawesi, bahkan ada yang dari Kaltim, Kaltra, kemudian ada dari NTB, ada yang dari Jawa, Magelang. Itu hal luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan di IMM adalah ketika
saya diberikan kesempatan untuk keluar menjelajahi IMM di Sulawesi Selatan selama 2 kegiatan itu, mulai dari Suswati dan juga Damnas. Nah, banyak pengalaman yang didapatkan apalagi terkait masalah-masalah di IMM. Apalagi saya ini masih tergolong baru di IMM dan kemudian diberikan amanah yang luar biasa ya. Amanah yang luar biasa yang sebenarnya saya sendiri merasa apakah saya sanggup atau tidak. Tapi berkat dorongan, kemudian support dari kakanda-kakanda, ayahanda yang kemudian memberikan kita apresiasi yang luar biasa untuk hal-hal kecil, justru itu menambah semangat kita untuk bagaimana memajukan IMM ini di Polman atau apalagi di ITB Poliranda. Di bagaimana kemudian ayahanda ataupun ibunda Aisyah ataupun ayahanda di Muhammadiyah, kemudian kakanda-kakanda di IMM pemuda, bagaimana kemudian kolaborasinya mereka ketika mengadakan kegiatan dan lain sebagainya. Justru kekeluargaan itu yang sangat terasa di IMM, selain di IMM dan juga di organisasi Muhammadiyah ya. Apalagi IMM ini kan salah satu otonom yang kalau kita lihat di Polman mungkin masih kecil, tapi kalau kita ke lingkup Sulsel itu luar biasa IMM dan berdampaknya di sana, bagaimana kemudian dia mampu untuk mengambil segala ranah pembelajaran, baik itu untuk mahasiswa maupun pelajar dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti itu kenapa sebenarnya kita harus memilih IMM. Nah, dari cerita Imawati Ica sudah bisa kita lihat seberapa ambisnya manusia ini, teman-teman. Dan itu yang menjadi motivasi kami juga untuk terus berada di IMM ini, untuk terus berdampak dan berdaya di IMM ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ibu Ketua. Selama menjadi ketua pimpinan komisariat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, apa saja kendala yang sering dialami? Iya, seperti yang saya katakan bahwa saya masih baru di IMM, masih berumur 1 tahun. Bahkan kalau kita hitung secara biologis atau balita, mungkin saya baru belajar berjalan ya. Tapi sudah sangat luar biasa teman-teman, pengalamannya yang sangat masya Allah seperti itu. Ya, itu masih sebagian kecil dari pengalaman para kakaknya. Oke, terkait permasalahan apa saja yang saya dapatkan selama menjadi ketua di pimpinan komisariat. Yang pertama itu kita tahu bahwa para kader ini berawal dari keterpaksaan ya. Seringkali berawal dari keterpaksaan karena kewajibannya untuk menyelesaikan studi, makanya harus diadil. Nah, setuju sih, karena awalnya saya juga ber-IMM itu adalah karena suatu kewajiban yang dibuat oleh kampus, sehingga terpaksa untuk DAD, mengikuti DAD. Iya, itu salah satu, sehingga kadang-kala ketika kita mengadakan sebuah program kerja ataupun kajian ataupun hal-hal yang ingin dirangkul untuk para kader, justru kader enggan, malas, atau kita bisa bilang bahwa permasalahan Gen Z saat ini itu mereka malas berorganisasi. Selain daripada untuk dulu kita sangat semangat berorganisasi karena kita bilang akan ada output yang didapatkan. Tapi kayaknya sekarang orang lebih malas berorganisasi karena melihat dari sisi dampak buruk dari organisasi itu. Ada yang padahal sebenarnya di dalam organisasi itu ketika kita berusaha untuk, walaupun kita terpaksa ketika kita sudah masuk di dalamnya, itu ternyata sangat membawa perubahan untuk diri kita sendiri. Iya, betul sekali, Mawati Mas Rani. Jadi organisasi kalau kita dapat dari dampak buruknya, mungkin teman-teman bilang kayak nanti kalau organisasi nanti IPK-nya turun, kalau organisasi nanti kuliahnya nggak beres. Padahal sebenarnya justru organisasi yang baik atau organisasi yang tepat itu akan membawa kalian bagaimana mengelola manajemen waktu, bagaimana kemudian kalian mampu untuk menempatkan mana yang penting dan tidak. Karena kalau kita hanya berlandaskan IPK, kuliah ngampus, kita tidak akan tahu skill dan potensi yang didapatkan. Kalau sekadar mendapatkan IPK, teman-teman pasti gampang kan bisa pakai AI kalau mau jawab, kalau kita mau logikakan ya. Tapi kalau masalah pelatihan soft skill itu bisa didapatkan di sebuah organisasi. Dan terkait masalah organisasi ini, seberapa besar pun itu organisasi, ketika kamu tidak memiliki peran atau dampak, itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap hidupmu. Iya, betul sekali. Jadi kalau kalian mau dapat poin plusnya dari organisasi, kalian harus berdampak dulu dari organisasi. Kalian rasakan prosesnya, bagaimana kemudian pelatihan soft skill dan kepemimpinannya, public speakingnya dan lain-lain. Jadi
masalah seperti organisasi itu ribet, organisasi itu katanya kalau rapat sampai malam, organisasi itu katanya boros uang dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan organisasinya yang bermasalah ya, seringkali kader-kadernya yang bermasalah karena kurang dalam memahami esensi dari organisasi itu. Ya mungkin seperti itu. Iya memang, karena kebanyakan dari ilmu-ilmu yang seharusnya kita dapatkan untuk masa depan kita, justru itu kita dapat dari organisasi, Iya, betul sekali. bukan di dalam kelas. Iya. Dan itu sangat jarang kita dapatkan di dalam kelas. Betul Iya, sekali. betul. Nah, kalau diberi kesempatan selanjutnya, apakah masih ingin melanjutkan pengkaderan di IMM? Ya, kalau terkait masalah jenjang pengkaderan tentunya insya Allah kalau diberikan kesempatan dan Oh iya, apa sih yang jenjang pengkaderan selanjutnya itu apa? untuk yang saat ini saya target itu PID. Oh, iya, iya. Coba dulu untuk pelatihan instruktur dasar. Karena permasalahan kita di Polman ini masih kekurangan instruktur dan seringkali kesulitan ya ketika Iya. mengadakan pelatihan dasar, kesulitan untuk mencari instruktur. Tapi untungnya ada kakanda-kakanda yang luar biasa dari Rajani yang masih mau membantu kami di Polman yang masih kecil ini terkait IMM. Dan PID ini ya cukup luar biasa persyaratannya, dan doakan semoga saya bisa lulus. Saya masih dalam tahap belajar untuk bagaimana persiapan PID dan saya target untuk PID di luar lagi. Kita cari pengalaman baru lagi di luar karena seringkali ketika kita mampu untuk keluar dari kandang itu akan menambah kemudian wawasan kita, menambah juga pengalaman, menambah teman dan relasi. Itu kan poin plus dari organisasi adalah relasi yang luas. Dan doakan semoga di tahun ini saya bisa PID. Amin. Nah, untuk Ica sendiri ini apakah ingin merangkap memimpin di tingkat cabang atau DPD atau bahkan suku pusat di IMM? Oh, luar biasa ya. Kalau terkait masalah mau tidaknya memimpin di tingkat cabang, mungkin insya Allah di periode selanjutnya saya coba untuk di cabang. Saya mau coba di Bidim, Kabidim ya. Tapi kalau terkait DPD bahkan pusat untuk target dekat ini mungkin tidak, karena luar biasa persyaratan pusat dan DPD itu setingkat provinsi dan pusat. Ya pasti akan banyak problematika yang dihadapi ketika mau untuk maju ke DPD ataupun pusat, karena kita akan bersaing dengan orang-orang yang luar biasa, yang kaya akan intelektualitasnya, religiositasnya, dan bahkan orang yang mumpuni dan sudah matang di IMM ceritanya. Kalau mau dihitung saya yang masih 1 tahun ini belum bisa memastikan apakah bisa sampai di DPD atau pusat, tapi doakan semoga bisa sampai. Saya yakin Ica bisa sampai di tahap itu. Amin. Bahkan akan sampai di tahap di tingkat pusatnya. Wah, luar biasa. Semoga ya. Semoga bisa menjadi ketua pusat. Amin. Ya, itu juga salah satu wujud bagaimana kita mendorong partisipasi perempuan di tingkat pusat ya. Kan kalau bukan kita siapa lagi kan? Iya betul. Tapi ya insya Allah nanti kita doakan dulu. Betul sekali. Kita berproses dulu. Kita harus berdampak untuk perempuan-perempuan atau imawati-imawati yang ada di luar sana juga membantu dalam pemberdayaan. Ya. Nah, selanjutnya nih, Imawati Ica, adakah pesan atau kesan untuk kader baru yang mau mengenal IMM? Untuk pesan dan kesan, pesan teman-teman sekalian mungkin yang baru mengalami DAD, kalian akan berpikir betapa beratnya ternyata IMM ya, betapa beratnya IMM. Padahal sebenarnya itu hanya gerbang awal. Ingat teman-teman bahwa pelot yang hebat itu tidak pernah lahir dari ombak yang tenang, pasti ombak yang ribut. Jadi jangan pernah berhenti ber-IMM kalau belum dapat bukan jangan pernah berhenti sih, tapi teruslah ber-IMM sampai mati, karena IMM akan membawa kamu kepada perubahan yang positif ketika kamu mampu untuk memberikan apa yang menjadi skill ataupun apa yang menjadi potensi kamu keluarkan di IMM. Itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi dirimu sendiri dan juga bagi organisasi. Dan untuk para kader baru, jangan pernah takut untuk bertanya dengan senior.
Jangan pernah takut untuk bertanya dengan kakanda dan ayahanda, jangan pernah ragu dan canggung, karena hal tersebutlah yang membuat kalian lebih maju dan lebih tergerak dan lebih merasakan kekeluargaan yang luar biasa di IMM. Dan kesan yang saya rasakan selama kurang lebih 1 tahun ini itu sungguh luar biasa, dan saya sungguh menantikan hal-hal yang luar biasa lagi di tahun-tahun berikutnya di IMM. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk ber-IMM, ayo kita kenal IMM lebih dalam dengan ikut-ikut kajian ataupun ikut program-program yang diadakan oleh pimpinan komisariat IMM Bisnis Digital. Nah, satu pertanyaan terakhir deh, Imawati Ica. Sebelum ber-IMM dan setelah ber-IMM, apa perbedaan yang Ica rasakan? Oke. Pertanyaan yang luar biasa ya. Sebelum ber-IMM dan sesudah ber-IMM, apa yang perubahan yang saya rasakan? Pertama, sebelum ber-IMM, saya tipikal orang yang keras dan susah mengendalikan emosi. Saya orang yang berjalan sesuai pikiran sendiri dan juga belum terlalu mengenal apa potensi diri sendiri, dan juga masalah pakaian ya, kita masih menyepelekan yang namanya jilbab, masih pakai jilbab yang dililit-lilit itu, kemudian masih pakai jilbab yang kayaknya punuk unta. Pokoknya banyak, mulai dari perubahan fisik dan juga perubahan mental. Itu luar biasa sekali ya. Setelah ber-IMM ada banyak perubahan yang saya dapatkan, terutama bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi kita perempuan, dan juga bagaimana memahami bahwa sebenarnya perempuan punya peran penting ternyata dalam peradaban, tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga ataupun tidak hanya sekedar mengasuh anak dan lain sebagainya. Ternyata ada hal-hal yang luar biasa yang dimiliki perempuan ketika dia mampu untuk mengolah skill, potensi yang ada dalam dirinya. Itulah yang sering saya dengar dari kakanda, katanya seperti ini. Kita perempuan tidak boleh hanya sekedar terlena dengan dunia romantisasi. Jangan pernah terlalu menggunakan perasaan. Belajarlah untuk menggunakan logika, karena ketika perempuan menggunakan logika itu akan memiliki dampak yang luar biasa pada peradaban. Jadi tingkatkan intelektualitas teman-teman selaku perempuan agar kalian tidak dipandang rendah oleh orang-orang yang seringkali meremehkan perempuan. Jangan menempatkan perempuan pada area domestik saja, tapi tempatkan juga perempuan pada peran-peran sentral seperti kepemimpinan maupun dalam dunia politik ataupun ranah-ranah terkecil baik kita dalam organisasi. Mungkin itu. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman narasumber kita hari ini, yang untuk saya pribadi ya itu sangat membangun motivasi untuk saya untuk terus berada di IMM. Nah, luar biasanya pengalaman yang disampaikan oleh narasumber kita, semoga itu bermanfaat untuk kita semua dan terutama juga untuk saya pribadi. Untuk itu kita akhiri podcast kita hari ini. Billahi fisabilillah kasibikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you di Next video selanjutnya atau episode selanjutnya.